dari kekayaan dia. Seperti anak kecil dapat warisan banyak, ya, bahkan jutaan gitu. Maka untuk anak kecil yang punya duit tetap wajib korban menurut Imam Abu Hanifah. Adapun menurut Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan tusannul udhiyatu lis-shaghir. Anak kecil hanya disunatkan, tidak wajib. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dari wajib kalau dari harta dia. Tapi kalau menurut Imam Malik hanya sunnah. Wa qala Syafi'iyatu wal Hanabilah, ini yang kita nih. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, la tusannul udhiyatu lis-shaghir. Tidak ada sunnah, tidak disunatkan korban bagi anak kecil. Jadi kalau ada orang tua punya cucu, punya mantu, punya anak, masih kecil-kecil, korbanin. Kalau dia mengikuti mazhab Syafi'i ya nggak ada sunnahnya, gitu aja. Berarti kalau dia ikut mazhab Syafi'i berarti dia sia-sia korbannya gitu. Nah sekarang gimana cara jalan keluarnya? Ya kalau ada orang yang mengerjakan itu ya kita jangan salahin. Karena menurut Imam Malik tetap disunatkan. Imam Hanafi malah mewajibkan kalau dari hartanya sendiri. Ya. Jadi enaknya kalau kita belajar fikih, ya, araul ulamanya kita tahu, nggak ada jalan yang buntu gitu. Dan kita tidak akan pernah nyalain orang. Karena dari sudut manapun tetap sah gitu. Enaknya gitu. Jadi kalau orang kayak Gus Baha itu dalam ceramahnya saya dengar, apabila ada orang ingin mendalami hadis dan Quran, itu syarat utamanya kalau dia ingin betul-betul pemahamannya itu tidak salah dalam masalah ubudian, dalam pengertian hukum, dia harus menguasai fikih dulu. Harus belajar fikih dulu, tahu gini baru dia bisa memahami secara benar dari hadis Quran itu. Kalau enggak nanti bahaya. Bisa menafsirkan ayat itu bira'yihi nanti dengan akalnya aja gitu. Jadi orang bahaya sebenarnya kalau tidak mengerti fikih. Karena itu di pesantren-pesantren tradisional atau pesantren yang dulu-dulu itu, kalau kita masuk pesantren, yang diutamakan pertama adalah membaca Quran. Jadi belajar Quran lah gitu, ya, tajwid. Yang kedua belajar ibadah. Itu di dalam itu apa di ini banget dicecer gitu. Cara wudhu, cara sholat dan sebagainya. Yang ketiga yang diberikan diutamakan gitu adalah pelajaran nahwu, alat, bukan bahasa Arab. Karena itu pesantren-pesantren lama itu tidak diutamakan bahasa Arabnya, tapi diutamakan nahwinya dulu gitu. Nahwu, shorob, balaghah, mantek dan sebagainya. Alat lah. Jadi kalau orang tidak memahami nahwu, tidak mengerti shorob, tidak mengerti balaghah, ya bagaimana dia ngerti kitab gitu loh. Kalau soal bahasa Arab sih gampang, kita pergi ke Arab, anak kecil pada pintar-pintar banget bahasa Arab. Tapi nggak bakalan ngerti soal hukum gitu. Bahasanya jago gitu. Yang bisa mengerti kitab itu ya kalau dia memahami grammar bahasa Arab itu gitu. Jadi pengalaman saya tahun 58 dulu saya di pesantren ini itu tahun 58, 60 tahun yang lalu. Itu yang saya pelajari pertama-tama itu dicecer tuh dari, kalau nahwu tuh ya dari amamil ya, amil-amil gitu, surah alif, inna, anna dan seterusnya. Amil jer ya, dan semuanya pokoknya terus sampai meningkat. Sampai
Mentoknya itu nanti di alfiyah. Setelah alfiyah kita hafal 1000 bait itu wajib hafal. Ya. Begitu selesai di ibtidaiyah tuh. Menyelesaikan nahwu itu di ibtidaiyah. Kelas 6 harus sudah selesai hafalan Ibnu Aqil. Dari mulai pertama syair itu 1000 bait, 1000 syair harus hafal. Nanti begitu masuk sanawiyah tidak ketemu nahwu lagi tuh. Langsung balaghah, langsung mantek, ya, dan seterusnya gitu. Dan itu memang jadi pokok kalau kita mau bisa paham kitab agama gitu loh, ya. Jadi kalau cuma bisa ngomong Arab doang belum tentu paham. Belum tentu paham gitu. Apalagi tidak mendalami nahwu sorof gitu, cuma ngomong doang gitu, ya. Tidak sesuatu yang di pesantren dulu itu tidak sesuatu yang diutamakan tentang lughah ini. Artinya tentang utak atau muhadatsah. Ngomong bahasa Arab itu tidak diutamakan, tapi alat yang diutamakan. Baik. Jadi kembali lagi, masih banyak padahal kalau yang perlu aja ya. Soal daging sekarang, ya. Daging korban itu tadi kalau yang hukumnya wajib, hampir semua wajib dah tuh, karena ngomongnya begitu, mau kemana beli kambing buat korban gitu, pasti wajib tuh. Secara hukum jadi jatuh wajib, nggak bisa dicabut lagi dah tuh, nggak bisa dibatalin. Nah supaya tetap halal, di sini ada pendapat mazhab yang membolehkan gitu, atau yang menghalalkan makan daging nazar atau yang wajib tadilah gitu ya. Indal Malikiyah wal Hanabilah, menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ya juzul aklu, boleh memakan minal mandurati katatawai, daripada daging korban nazar sama seperti daging korban sunnah gitu. Jadi buat kita jangan ragu-ragu dah gitu. Daripada kalau panitia korban ada orang saya nazar memang dari dulu saya mau korban saya selain gitu. Tapi kan kita nggak tega kalau dia nggak dikasih daging korbannya gitu. Kita mau kasih juga, kita mau pisah-pisahin susah juga, ngambil dari yang lain juga nggak enak juga. Jadi saya mendukung gitu kalau soal begitu jangan dipersulit lagi. Ya jangan dipersoalkan gitu, udah bagi-bagi aja gitu. Sebab mazhab Maliki membolehkan, mazhab Hambali juga membolehkan gitu. Jadi lebih gampang penyelesaian gitu. Nah di sini ada soal yang kadang-kadang ya kita masih bertanya-tanya. Ini pembahasannya rinci banget sebenarnya, kalau waktunya panjang saya enak ya. Ahkamul luhumid dohaya, ya. Hukumnya makan daging korban. Qala jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha ini Maliki, Hanafi dan Hambali. Ya juzul aklu minal udhiyati al mutatawwi'i biha. Boleh makan daging korban sunnah otomatis. Amal manzura, adapun yang nazar awil wajibah atau yang wajib, ya. Fayahrumul aklu indal Hanafiyah. Imam Abu Hanifah haram. Ya. Seperti Imam Syafi'i juga jadi.